Go. Sudah, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Muflis. Selamat malam. Selamat malam, Bung Esti. Iya, Pak Muflis. Gimana kabarnya Ibu Esti malam hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak Muflis. Oke, senang bertemu dengan Ibu Esti pada kesempatan malam ini. Ya, kelihatan Ibu Esti Sama. dalam suasana cerah gitu Ibu Esti, nggih. Iya, Alhamdulillah, Pak Muflis. Saya bahagia karena akan ketemu dengan Pak Muflis. Pak Muflis, saya berencana ketemu Pak Muflis ini karena saya mau curhat, Pak Muflis. Permasalahan yang ada di sekolah saya, Pak Muflis. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke, Iya, Bu Ngesti, saya akan berusaha mendengarkan apa yang Ibu Ngesti ceritakan. Mau cerita tentang apa Ibu Ngesti? begini Pak Mukhlis. Di sekolah saya itu berbasis pondok pesantren, Pak Mukhlis. Jadi untuk siswa-siswanya itu lebih banyak dan lebih sering tidak menggunakan sepatu, Pak Mukhlis. Jadi anak-anak itu lebih nyaman menggunakan sandal, Pak Mukhlis, dalam lingkungan sekolah, Pak Mukhlis. Jadi anak-anak itu pagi mereka berangkat dari asrama itu menggunakan sepatu, Pak Mukhlis. Pada prosesnya di tengah perjalanan atau masuk kelas, di dalam kelas itu mereka ganti menggunakan sandal, Pak Muklis. Jadi dalam lingkungan sekolah saya itu anak-anak lebih sering menggunakan sandal. Yang saya takutkan, Pak Muklis, ketika anak-anak ini lebih sering menggunakan sandal akan berdampak kepada kedisiplinan yang ada di sekolah saya dan juga citra dari sekolah saya, Pak Muklis. Padahal kan kita tahu bahwasanya hampir semua sekolah itu memiliki peraturan nih Pak Muklis bahwasanya anak-anak wajib bersepatu. Oke, Pak Muklis. Nggih, Bu. Nah, maka dari itu saya ingin mengobrol dengan Pak Muklis tentang masalah yang ada di sekolah saya. Seperti itu, Pak Muklis. Oke, saya paham Ibu Ngesti ya. Keadaan tersebut akan membuat siswa lain juga lupa akan mengikuti atau tidak memakai sepatu gitu, oke? Atau memilih menggunakan sandal gitu, Ibu. Iya, Eh, Nggih, Bu. Saya mengerti kekhawatiran panjenengan. Mari kita coba menganalisis situasi ini lebih dalam lagi, Bu. Oke. Apa yang menurut Ibu Ngesti menjadi penyebab utama ya dari siswa lebih memilih menggunakan sandal itu daripada menggunakan sepatu? penyebab yang pertama, Bapak, di sekolah saya itu adalah sekolah berbasis pesantren dengan keadaan siswa yang kurang mampu, Bapak. Jadi sekolah saya mengambil anak-anak yang kurang mampu untuk disekolahkan. Jadi yang penyebab pertamanya disebabkan oleh tingkat ekonomi. Jadi siswa-siswa ini tidak mampu membeli sepatu yang layak, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa-siswa di sekolah saya ini merasa lebih nyaman Pak Mukhlis menggunakan sandal dibanding sepatu. Karena ketika mereka akan sholat harus melepas sepatu, mengganti sandal, kembali ke kelas, melepas lagi, ganti sepatu lagi, seperti itu Pak Mukhlis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak ini seperti melihat budaya dari kakak kelasnya yang lebih banyak menggunakan sandal Pak Muklis. Jadi mereka melihat, oh kakak kelas di sekolah ini lebih banyak menggunakan sandal, jadi saya ikut-ikutan seperti itu Pak Muklis. Itu saya rasa analisis saya seperti itu Pak Muklis. Oh, oke, Bu. Menurut analisa Ibu Ngesti, memang sangat Iya. tepat. Oke. Sekarang coba kita terapkan tujuan yang ingin kita capai, Bu Ngesti tentunya ya. Apa yang Iya, Bu Pak. Ngesti harapkan setelah kita menyelesaikan ya, pembahasan ini?
Yang saya harapkan Bapak dari proses percakapan kita ini, yang saya membahas tentang permasalahan yang ada di sekolah saya itu, harapannya adalah saya bisa menemukan solusi yang efektif Bapak untuk mengurangi siswa-siswa saya yang lebih nyaman menggunakan sandal dibanding sepatu di area sekolah Bapak. Jadi saya juga ingin meningkatkan kesadaran dari siswa saya akan pentingnya menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah, Bapak. Jadi di sini supaya tidak ada yang namanya hukuman-hukuman lagi, Bapak. Karena kan kita tahu sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan yang namanya sekolah ramah anak, Bapak. Nah, ketika banyak siswa-siswa sekolah di saya itu lebih banyak menggunakan sandal, yang saya takutkan adalah banyaknya guru-guru yang lebih banyak menggunakan hukuman, Bapak. Jadi untuk mengurangi itu yang saya harapkan adalah siswa-siswa saya ini muncul kesadaran diri dari siswa tentang pentingnya menggunakan sepatu yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah saya, Bapak, yaitu sepatu hitam, Bapak. Seperti itu, Pak Muklis. Oke, Bu Mesti, nggih. Tujuan yang sangat jelas sekali, Bu Mesti, nggih. Sekarang, mari kita identifikasi bersama-sama langkah-langkah apa saja ya yang kita lakukan ya tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Mesti. Apa saja ide yang sudah ada Anda pikirkan, Bu Mesti, saat ini? Iya, Bapak, terima kasih. Ide atau beberapa hal yang saya pikirkan saat ini untuk mengurangi dampak anak-anak yang menggunakan sandal itu ya Pak Muklis, yaitu saya akan mengadakan sosialisasi terhadap semua siswa yang ada di sekolah saya akan pentingnya menggunakan sepatu di area sekolah, baik itu di luar maupun di dalam sekolah, Bapak. Dan juga akan mensosialisasi lagi yang namanya peraturan atau sekarang lebih boomingnya SOP yang ada di sekolah. SOP di sekolah bahwasanya siswa-siswa ini wajib bersepatu sesuai ketentuan sekolah yaitu hitam agar anak-anak ini bisa lebih mengenal dan memahami peraturan yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan menitipkan pesan kepada pembina upacara Pak Muklis. Yang kita tahu bahwasanya di setiap sekolah itu, setiap hari Senin itu ada namanya upacara. Nah itu biasanya ada tema-tema yang berbeda Pak yang disampaikan pembina. Nah di selingan atau di antara tema-tema yang berbeda itu Pak Muklis, saya akan menitipkan sedikit pesan setiap hari Senin bahwasanya peraturan sekolah yang ada itu wajib bersepatu di area lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu warna hitam, Pak Muklis. Itu rencana saya yang kedua. Rencana yang ketiga, Pak Muklis, ketika saya bertemu dengan siswa-siswa yang melanggar peraturan tidak menggunakan sepatu itu, Pak Muklis, saya akan mencoba menggunakan segitiga restitusi Pak Muklis seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu untuk menumbuhkan tingkat kesadaran anak-anak akan pentingnya aturan yang ada di sekolah Bapak. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dari anak-anak akan pentingnya menggunakan sepatu Bapak. Dan yang terakhir, saya akan mengajak seluruh stakeholder yang ada, mulai dari kepala sekolah sampai satpam tingkat keamanan yang ada di sekolah, untuk bekerja sama menyamakan visi agar sama-sama guyup bergotong royong untuk sama-sama memberikan restitusi terhadap siswa-siswa ini
bahwasanya bersepatu di area sekolah itu penting untuk mengikuti untuk mendisiplinkan diri. Seperti itu, Bapak. Baik, Bung Esti. Sekarang Bung Esti buat rencana aksi yang lebih detail tentunya Bung Esti ya, setelah apa yang sudah tadi Iya, disampaikan. Bapak. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana itu? Ya, apa saja sumber daya yang dibutuhkan dan kapan Ibu Ngesti akan mulai melaksanakannya? Iya, Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, saya akan melibatkan seluruh siswa dan stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai tingkat keamanan. Dan yang terpenting adalah siswa dan juga orang tua, Bapak, dalam pelaksanaan rencana ini. Saya akan mengadakan sosialisasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan mengadakan rapat bersama, Bapak, untuk membuka jalan. Untuk membuka jalan agar sosialisasi ini berjalan. Jadi, saya mengadakan rapat bersama mulai dari kepala sekolah sampai seluruh warga yang ada di sekolah, terutama guru dulu, untuk mensosialisasikan, menyamakan visi, Pak Mukhlis, bahwasanya kita harus menjalankan visi bersama anak-anak wajib bersepatu di area sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua akan mengadakan sosialisasi kepada wali murid. Dengan mengundang wali murid, saya akan menyampaikan, saya bersama dengan rekan guru akan menyampaikan bahwasanya aturan yang ada di sekolah ini, kita semuanya siswa-siswa wajib menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai ketentuan sekolah saya, Pak Muklis. Jadi, sepatu-sepatu selain warna hitam, kita akan meminta tolong untuk wali murid itu membawa pulang, Pak Muklis. Jadi, saya akan meminta ke wali murid hanya menyediakan sekolah siswa sepatu yang berwarna hitam sesuai dengan ketentuan sekolah, Pak Muklis. Yang terakhir adalah akan adanya pembuatan banner, Pak Mukhlis. Banner di area sekolah yang bertuliskan area wajib bersepatu, Pak Mukhlis. Untuk di lingkungan sekolah yang nantinya rencana ini akan saya jalankan mulai minggu depan, Pak Mukhlis. Baik. Rencana yang sangat komprehensif ya, Bu Ngesti. Ingatlah bahwa keberhasilan rencana ini sangat tergantung pada komitmen Ibu Ngesti sendiri dan semua stakeholder yang ada di sekolah tentunya Ibu. Setelah kita berdiskusi, apa yang dapat Ibu Ngesti ambil dari percakapan ini? Yang dapat saya ambil, Pak Mukhlis, dari proses percakapan kita ini, saya dapat menyimpulkan bahwa agar siswa-siswa di sekolah saya itu disiplin dalam penggunaan sepatu di area sekolah dan menggunakan sepatu yang sesuai dengan ketentuan sekolah, itu perlu komitmen bersama, Pak Mukhlis. Semua pihak yang saya sebutkan tadi dari stakeholder dan yang lainnya. Itu Bapak, dan proses pendisiplinan ini akan berhasil kalau tidak akan berhasil kalau hanya saya yang menjalankan. Seperti itu Pak Mukhlis. Baik, terakhir Bu Ngesti, saya menunggu kabar progres kelanjutannya Ibu dari rencana Ibu Ngesti. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak atas bantuannya dan sudah meluangkan waktu. Saya merasa lebih optimis setelah berdiskusi dengan Pak Mukhlis malam ini. Sama-sama Ibu Ngesti. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada kendala dan jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Baik, siap, Ibu Ngesti. Terima kasih, Bu Ngesti. Sama-sama Bapak. Selamat malam, Ibu Ngesti. Malam Bapak.